buying terjadi di mana-mana, di berbagai belahan dunia akhir-akhir ini. Tidak cuma di negara-negara berkembang, kejadian serupa juga berlangsung di negara-negara maju. Pemicunya serupa, pandemi yang berpotensi merenggut nyawa mereka. Beberapa barang yang dibeli dengan gencar akhirnya menjadi langka dan harganya pun menjadi sangat tinggi, bahkan sangat tidak masuk akal. Pertanyaannya adalah, mengapa panic buying terjadi? Ada beberapa alasan dan kita bisa belajar dari ini. Pertama, terjadi situasi yang tidak dapat diprediksi. Kita sudah terbiasa dengan berbagai masalah sehari-hari. Kemacetan bukan hal yang aneh lagi. Banjir juga sudah biasa kita temui. Kita sudah memiliki strategi untuk menanggulanginya, minimal menyiasatinya. Namun ketika berhadapan dengan ancaman penyakit yang penyebab dan penangkalnya belum ditemukan, kita terguncang. Panic buying adalah salah satu respons spontan untuk menanggulangi situasi yang tidak menentu ini, walaupun langkah tersebut bukanlah langkah yang tepat. Kedua, kebutuhan untuk merasa aman. Rasa aman adalah salah satu kebutuhan penting manusia. Orang yang merasakan keamanan dalam hidupnya akan lebih tenang dalam menjalani hari-harinya. Jika rasa aman terganggu, kenyamanannya terusik, maka dia akan berusaha dengan berbagai cara sesuai dengan kapasitasnya untuk menghasilkan rasa aman itu kembali. Panic buying adalah salah satu cara seseorang untuk meraih kembali rasa aman yang dipersepsikan akan lenyap sehubungan dengan terjadinya ketidakpastian keadaan yang mau tidak mau, suka tidak suka, harus dihadapi. Ketiga, faktor perbandingan sosial. Individu yang sebelumnya tenang-tenang saja ketika segelintir orang sudah mulai berbelanja dengan jumlah besar, akhirnya merasa khawatir dan cemas akan kehabisan barang yang mereka butuhkan, sehingga mereka pun melakukan tindakan serupa. Mereka tidak mau merasakan kesan tertinggal dan dianggap sebagai individu yang tak tanggap terhadap situasi. Harga diri mereka sebagai seseorang yang cerdas, mapan, dan mampu mengontrol sepertinya akan terhempas jika mereka tidak menjadi bagian dari kelompok panic buyers. Padahal justru dengan bertindak gegabah dalam kepanikan, logika dan nalar menjadi tidak berfungsi. Keempat, tingginya egosentrisme, kurangnya solidaritas. Ketika orang-orang bergabung dalam suatu komunitas yang merasakan musibah, bencana, atau ancaman maut sebagai suatu beban hidup yang perlu ditanggulangi bersama dan ditanggung beramai-ramai, maka tindakan spontan seperti panic buying akan dapat diredam. Namun biasanya fokus pertama kebanyakan orang di dalam situasi genting dan darurat ini adalah diri mereka sendiri dan orang-orang terdekatnya, bisa keluarga atau teman-teman baik mereka. Alhasil, falsafah hidup bersama, solidaritas, tanggung jawab sosial seolah-olah sirna. Kelima, faktor media. Berita negatif dan pesimis yang membombardir di media sosial, media elektronik, dan media cetak mengusik rasa tentram kebanyakan orang. Akhirnya yang terpikirkan hanyalah bagaimana caranya mereka bisa bertahan hidup, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari keluarga. Segala cara pun dilakukan, salah satunya dengan panic buying, walaupun pada akhirnya biaya yang harus dikeluarkan menjadi jauh lebih besar. Keenam, belum optimalnya peran otoritas. Di sejumlah negara yang sejak dini sudah menjunjung tinggi nilai-nilai kepedulian terhadap sesama dan melatih masyarakat sejak masih anak-anak untuk hidup peduli dengan kebutuhan dan masalah orang lain, tindakan panic buying dapat segera diredam. Walaupun mengalami penderitaan atau menghadapi tantangan yang berpotensi menghilangkan nyawa, mereka tetap tenang dan tertib. Sebaliknya, jika terjadi kesimpang siuran informasi dan kurangnya koordinasi dari para pihak yang berwenang, dilanjutkan dengan pembiaran terhadap aktivitas panic buying, tak heran jika kasus demi kasus tetap terjadi dari waktu ke waktu. Jadi apa yang harus dilakukan? Tiap individu perlu melatih diri untuk bersikap tenang, berpikir jernih, belanja seperlunya dan secukupnya saja. Ingat bahwa masih ada orang lain yang juga membutuhkan barang. Kita perlu sehat bersama-sama. Kita perlu solider, peduli, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan kita.